Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfayoni, Prodi Sistem Informasi B dengan NIM 20220903100167 akan mempresentasikan tentang materi rekayasa perangkat lunak dan pemodelan berorientasi objek. Pertama, saya akan membahas rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau biasa disingkat dengan RPL adalah salah satu bidang profesi dan juga mata pelajaran yang mempelajari tentang pengembangan perangkat-perangkat lunak termasuk dalam hal pembuatannya, pemeliharaan hingga manajemen organisasi dan manajemen kualitasnya. Bisa dikatakan RPL ini merupakan sebuah perubahan yang terjadi pada perangkat lunak guna melakukan pengembangan, pemeliharaan, dan pembangunan kembali dengan menerapkan prinsip rekayasa sehingga memperoleh perangkat lunak yang bisa bekerja secara lebih efisien dan efektif pada user nantinya. Perangkat lunak sendiri merupakan sekumpulan data yang tersimpan dan terprogram oleh sistem komputer. Istilah ini cukup umum dengan sebutan software. Merupakan elemen dari komputer. Software menjadi elemen yang tidak tampak secara fisik. Ia berisi instruksi-instruksi yang diprogram dan bisa berada di perangkat keras manapun. Software pada mulanya adalah sebuah kode mesin yang dibuat oleh ilmuwan, berisi angka-angka binar yang dapat dikenali oleh komputer, terkhusus prosesor. Software bekerja dengan membuat instruksi tertentu dalam melakukan perhitungan, logika, input-output, dan aritmatika pada prosesor. Tujuan dan penerapan rekayasa perangkat lunak. Mempelajari ilmu RPL ini dianggap perlu karena pada dasarnya memungkinkan Anda untuk membangun sistem yang lebih kompleks, efektif, serta efisien dalam jangka waktu yang panjang dan tentu saja harus memiliki kualitas yang tinggi. Sehingga tujuan dari rekayasa perangkat lunak itu sendiri sebagai berikut. Pertama, mengembangkan perangkat lunak. Kedua, memperbarui fungsi. Ketiga, menciptakan user-friendly. Keempat, mengintegrasi peralatan mekanika. Yang kelima, melakukan perawatan. Secara khusus, tujuan mempelajari rekayasa perangkat lunak adalah biaya produksi dan perawatan perangkat lunak yang lebih rendah, menghasilkan perangkat lunak yang mampu bekerja pada semua jenis platform dengan baik, serta mampu menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya handal dan tepat waktu. Rekayasa perangkat lunak atau RPL ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam sebuah perusahaan, seperti pembuatan aplikasi yang mampu mencatat data kecelakaan, aplikasi pembuatan kamera untuk driver, dan lain sebagainya. Namun, RPL juga memiliki kekurangan seperti yang pertama, membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, terkadang sulit untuk memenuhi semua kebutuhan pengguna. Sekian materi tentang rekayasa perangkat lunak. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang pemodelan berorientasi objek atau PBO. Pemodelan berorientasi objek atau PBO atau Object Oriented Programming atau OOP adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuan dari PBO diciptakan adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan cara mengikuti model yang telah ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, setiap bagian dari suatu permasalahan adalah objek, sedangkan objek itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa objek yang lebih kecil lagi. Contohnya, pesawat. Sebagai sebuah objek, pesawat itu sendiri terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil, seperti mesin, roda, baling-baling, kursi, dan lain sebagainya. Pesawat sebagai objek yang terbentuk dari objek-objek yang lebih kecil saling berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi, dan saling mengirim pesan kepada objek-objek yang lainnya. Begitu juga dengan program.
Sebuah objek yang besar dibentuk dari beberapa objek yang lebih kecil, di mana objek-objek tersebut saling berkomunikasi dan saling berkirim pesan kepada objek yang lain. OOP, Object Oriented Programming, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pemodelan berorientasi objek atau PBO, merupakan sebuah paradigma atau metode pemrograman yang berorientasikan objek. PBO mendefinisikan semua data dan metode ke dalam beberapa kelas atau objek-objek agar bisa saling bekerja sama dalam memecahkan masalah. Model data berorientasi objek memberikan lebih banyak fleksibilitas, seperti kemudahan dalam mengubah program dan secara luas bisa digunakan dalam pemrograman skala besar. Kelebihan dari metode PBO adalah sebagai berikut. Yang pertama, maintenance program lebih mudah dan program yang dibuat dapat lebih mudah dibaca dan dipahami. Selain itu, PBO dapat mengontrol kerumitan program hanya dengan cara mengizinkan perincian-perincian yang dibutuhkan oleh programmer. Yang kedua, mudah dalam pengubahan program, bisa berupa penambahan atau penghapusan fitur atau objek tertentu. Contoh pengubahan yang bisa dilakukan antara lain, penambahan dan penghapusan data di dalam suatu database. Yang ketiga, objek-objek di dalam program dapat digunakan sesering mungkin oleh programmer untuk menyimpan objek-objek yang dirancang ke dalam sebuah modul yang dapat disisipkan ke dalam baris kode baru. Penambahan bisa dilakukan dengan sedikit perubahan atau tanpa perubahan pada kode program utama. Sekian presentasi tentang materi RPL dan PBO. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.